bisa dijelaskan ini candi apa? Ini adalah Candi Ndoro, ditemukan pada tahun 1996 oleh Bapak Tumidi pada saat menggali pohon linjo ya. Bukan menggali, tapi mau menanam pohon linjo. Temuan apa saja Pak yang di Candi Ndoro ini? Pada saat ditemukan ya hanya candi ini saja. Jadi pada saat penggalian bapak saya itu menemukan banyak tumpukan bata, lalu dilanjutkan penggalian dan ditemukanlah candi ini. Selain temuan batu candi ya Pak, atau batu bata merah yang berbentuk persegi? Nggak ada. Jadi di sini hanya sebatas candi dan ada lingga, tapi itu lingganya diamankan. Kalau misalkan itu hanya ada kepentingan yang harus mendesak, itu baru boleh kami kasih tahu. Selebihnya nggak boleh, karena itu lebih ke safety-nya sih. Prasasti? Lingga. Berbentuk ada relief lainnya? Ada. Jadi lingga, terus nanti ada ini ya, lingga apa namanya, itu namanya aswadala. Biasanya kan lingga dengan yoni. Yoninya ada teman? Yoninya belum ketemu dan mungkin masih diperkirakan ada di sekitaran sini. Waktu penggalian Mbak, yang dilaksanakan siapa Mbak? Waktu penggalian pada saat pertama kali oleh bapak saya dan dilanjutkan oleh aparat setempat, lalu dilaporkan oleh pihak BPJB, ditangani, lalu disahkan untuk digali secara masif gitu dalam pengawasan BPJB tersebut. Kalau dilihat dari bentuk struktur ya Mbak, struktur candi ini menunjukkan dari segi batu bata merah ya Mbak ya, kan sangat tebal sekali. Ini era Majapahit atau Kediri? Banyak versi sih, tapi lebih banyak orang mengatakan bahwa ini adalah salah satu bagian dari kerajaan Kediri. Menurut dugaan Mbak, dari pihak Balai Pelestarian ini, menurut dugaan ya Mbak ya, ini sisa-sisa dari zaman kerajaan era Kediri Panjalu atau era Kahuripan atau Daha gitu. Kediri Panjalu sepertinya. Jadi versi sahnya kami belum tahu ya, karena ini kan masih dalam proses studi yang berjalan begitu. Ya. Menurut versi Mbak dari peninggalan Candi Ndoro ini buat tempat pemujaan ya, atau tempat apa Mbak? Iya, jadi candi ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat pemujaan, juga tempat sebagaimana fungsi candi itu. Jadi tapi lebih sering digunakan sebagai tempat pemujaan karena pada saat event-event tertentu, terlebih misalkan suruhan begitu, masyarakat itu mengadakan ritual di candi ini gitu. Jadi lebih difungsikan sebagai, boleh dikatakan sebagai pemersatu antar umat beragama gitu loh di sini. Berarti ini termasuk ya Hindu atau Buddha? Ada dua versi yang menyatakan bahwa ini adalah Hindu atau Buddha. Jadi kembali lagi, jadi prosesnya masih berlangsung dalam studi dan bagaimana orang ini menafsirkan. Jadi kami belum bisa menyatakan secara yang benar yang mana, karena ini masih dalam penelitian juga gitu. Berarti di lokasi ini ada sumuran candi Pak? Sorry? Sumuran candinya? Sumuran nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Selain temuan ya Pak ya, temuan ya, kita bilang temuan tadi ya, sebuah artefak dari sebuah batu bata itu yang berelief. Ini kayaknya itu sangat unik Mbak, yang di atas itu. Yang atas ini Mbak? Iya, itu. Ini kayak berelief apa Mbak ini? Kami nggak bisa menjelaskan secara detail karena secara tampilan pun kan itu kan nggak begitu jelas ya. Jadi mungkin itu hanya sebatas ukiran yang kami nggak bisa menceritakan, daripada nanti saya menyampaikan infonya salah. Oh gitu ya. Ya karena dari
ini kan dulu kan di dalam tanah ya, awalnya. Jadi sesuai dengan sifatnya bata merah itu kan lebih mudah hancur. Jadi mungkin dalam masa-masa kala itu terpendam, dan mungkin dulu reliefnya nambah jelas, tapi seiring berjalannya waktu ya dia mengikis. Jadi kami nggak bisa ternilai apa yang terkandung di dalam relief tersebut. Oh gitu. Mbak, di pojok-pojoknya candinya itu biasanya ada sebuah kayaknya itu relief apa itu tapak darah. Di sini ada, Mbak? Enggak pernah ada. Enggak ada. Berarti sesuai dengan ini bentuknya aslinya ya, Pak? Ya. Jelas asli, nggak boleh diubah, nggak boleh dipindahkan, nggak boleh diapa-apain. Barangkali pemirsa kalau ingin tahu, Mbak, bisa keliling-keliling. Boleh, silakan berkunjung di Candi Ndorok, Jalan Candi RT 5 RW 3 Dusun Ndorok, Desa Manggis, Kecamatan Puncung, Kabupaten Kediri. Ini loh, kita ditemani mbaknya. Siapa, Mbak tadi? Mbak Nila. Mbak Nila. Sebagai apa? Oh, saya juru pelihara di sini. Di sini kan kita jumpai sebuah struktur batu bata kuno. Kita coba mengelilingi. Kayak gini bentuknya aslinya. Ini masih ada sampai saat ini ya. Yang di sini kita tidak menjumpai sebuah tapak darah. Biasanya janji-janji yang di Trowulan itu ada. Ya, biasanya tapak darah. Ini struktur batu bata merah yang masih utuh, yang masih ada sampai saat ini. Kita mengelilingi kayak gini lur. Dan juga kita jumpai sebuah ornamen yang di atas itu sebuah batu bata kuno yang beraliskan kayaknya itu seperti gambar orang yang di atas itu. Cuma kita tidak bisa memastikan apakah ini sisa-sisa dari Kerajaan Majapahit atau Kerajaan Kediri kuno, kita nggak tahu. Soalnya bentuk aslinya ini ada kayaknya itu ada yang rengat ini. Ini apakah ini sumuran candi yang di sini, Mbak? Sumuran candi sebelah mana, Mbak? Yang mana? Yang di atas itu nggak ada? Nggak ada. Oh gitu lur. Oh yang di atas itu bukan sumuran. Oh enggak, ternyata di sini tidak ada sumurannya, tidak menjumpai sumuran. Letak lokasinya itu sangat jelas sekali. Coba kita menelisik dari atas ya, lokasinya itu. Biasanya di atasnya itu ada sumuran candi. Tempatnya, ini tempatnya apa yang isti? Oh ini dibangun baru kemarin diresmikannya tanggal 14 Agustus 2022. Ini sengaja dibangun oleh Surya Panjalu Kediri dalam rangka event kirab budaya yang baru pertama kali diadakan di sini sepanjang sejarah, dan di dalamnya itu mengirap lingga yang saya sebutkan tadi. Gitu. Jadi ini memang tempat pelataran yang digunakan yang nantinya akan difungsikan sebagai acara ritual ataupun yang berkepentingan dengan kegiatan yang ada di dalam candi tersebut. Oh, itu ada yoni juga ya, Mbak? Oh, itu dibuat. Oh, dibuat ya. Dibuat untuk menaruh lingga. Lingganya itu diamankan. Oh, gitu loh. Jadi itu buatan baru yang kemarin baru dibuat bulan Agustus lalu. Berarti untuk kirab budaya juga yang di sini, Mbak? Betul, karena biasanya ramainya hari apa, Mbak, kalau kirab budaya, Mbak? Kirab budaya bulan Suro. Bulan Suro. Satu Suro biasanya. Iya. Enggak satu Suronya, pokoknya bulan Suro. Biasanya minggu kemarin itu dimulai di minggu kedua. Berarti budayawan dari Kediri ya, Pak? Oh iya, jelas. Dari manapun itu. Oh, dari mana? Dihadiri oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan pecinta budaya pastinya. Oh gitu ya. Dari Bali ada ya, Pak? Kemarin belum. Oh belum. Makasih, Pak.